Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafis Wilham, NIM 21121138, tingkat 1C, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jawa Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Abbas Hamami Mitareja 1983 dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin yaitu science yang diturunkan dari kata skill yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahyuan arti oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan yang sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata skill sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. Lanjutan definisi ilmu. Ilmu satu. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang diutarakan oleh John Zeman 1988 bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Dua, dalam kaitannya dengan ilmu sebagai hasil atau produk Soejono Soemargono 1983 memberikan tiga penafsiran yang dapat diberikan terhadapnya. Penafsiran pertama, istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda wetenschap. Tiga, penafsiran yang kedua, istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah science. Ketiga, istilah ilmu juga dapat untuk menunjuk pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau applied skills. Dalam hal ini, orang seringkali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris disciplines. Metode dengan kebenaran ilmu. Satu, metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dua, metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Tiga, Jujon Suryanwantri 1981 juga menekankan adanya pemakaian model pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Langkah metode ilmiah. Menurut Abbas Hamami Mintareja 1997, langkah metodis ilmiah itu meliputi satu, penentuan masalah, dua, menetapkan kerangka masalah, tiga, perumusan hipotesis, empat, verifikasi hipotesis, dan lima, teori ilmiah. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Satu, menurut Piojawijatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Thailand 1995, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenarannya harus bersifat universal. Dua, menurut Noto Nagoro, metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila adalah analytico sintesis. Lanjutan, Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu, menurut Noto Nagoro, bahan Pancasila diambil dari adat kebiasaan kebudayaan
dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Suhadi 1980. 2. Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Sistem filsafatan Pancasila Noto Nagoro. Berikut pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. 1. Dalam filsafat Pancasila Noto Nagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Teori kebenaran Pancasila. 1. Teori koherensi. Hubungan logis sebagai pengakuan atau cerminan teori koherensi terlihat pada susunan Pancasila yang menurut Noto Nagoro bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Soehardi 1980. Artinya, kelima sila Pancasila itu menunjukkan satu rangkaian bertingkat sehingga tidak boleh dibolak-balik kata urutannya. 2. Teori korespondensi. Menurut Noto Nagoro, ada hubungan yang mutlak antara Pancasila dengan bangsa Indonesia, yaitu hubungan sebab akibat. Sueprato 1994. 3. Teori pragmatik. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Kebenaran ilmiah itu menurut teori kebenaran Pancasila: 1. Koheren. 2. Di antara berbagai konsep yang runtut. 3. Konsisten. 4. Koresponden. 5. Kesesuaian antara konsep dan dunia empiris. 6. Dan berfaedah bagi manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia. Nilai kebenaran ilmiah yang harusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia, sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Tiga contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. 1. Pengamalan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus berdasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkongan, atau keserakan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia. Mengombinasikan universal dan internasionalisme kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengamal iptek diarahkan demi kesejahteraan umat, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Artinya, mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.